Fe, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, manusia tidak ada yang hidup sendirian di dunia ini. Karena kita adalah makhluk sosial. Karena itu, kita hidup selalu berdampingan dengan orang lain setiap waktu. Dalam relasi dengan orang lain, bukan tidak mungkin ada persoalan, ada kesalahpahaman, ada konflik, dan ada permusuhan, serta dendam terhadap sesama. Permusuhan yang ada sering membuat kita sulit untuk mengasihi. Bahkan yang namanya musuh, kita sulit sekali mengampuni, apalagi mengasihinya. Seringkali kita mengasihi orang hanya karena orang itu mengasihi kita. Seringkali juga kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Namun dalam Injil hari ini, Yesus meminta kita untuk mengasihi menurut versinya Dia, dan bukan versinya kita. Yesus meminta kita untuk mengasihi secara lebih, yaitu kasihilah musuhmu. Yesus meminta kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yesus ingin kita memberikan kasih untuk siapapun, bahkan terhadap musuh sekalipun. Yesus ingin kita menolak sikap balas dendam dan menggantikannya dengan sikap mengampuni, dengan sikap mendoakan mereka yang mencaci kita. Yesus ingin agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus memberitahu kita bahwa mengasihi orang yang mengasihi kita
atau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa, dan orang berdosa juga melakukan hal itu. Namun, sebagai muridnya, Yesus meminta kita untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yesus ingin kita berjalan di jalannya, yaitu mengasihi tanpa balas jasa. Karena tanpa kasih, pengampunan tidak akan pernah ada. Tanpa pengampunan pula, kita tidak bisa ada dan kita tidak bisa terus hidup. Tanpa kasih, orang sulit untuk memberikan diri kepada orang lain. Yesus meminta kita untuk menjadi orang yang murah hati, orang yang dermawan. Kita diminta untuk hanya memberi dan tak mengharapkan kembali. Yesus mengajak kita untuk keluar dari diri kita sendiri dan memberikan diri kita kepada orang lain. Kasih berarti memberikan diri untuk orang lain, karena Allah itu baik terhadap semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Kita dituntut untuk murah hati seperti Allah murah hati adanya. Yesus ingin agar kita membangun relasi kita dengan sesama di atas dasar kasih dan kemurahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selama kita masih terus melihat orang yang melukai kita, dan selama kita masih terus melihat luka-luka kita, maka orang lain akan kita lihat sebagai musuh. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita diajak untuk tidak mengungkapkan rasa sakit hati kita kepada orang yang melukai kita. Kita diajak untuk belajar mengendalikan diri dan berhenti menghakimi atau mengkambing hitamkan orang lain. Sebagai murid Kristus, kita tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Kita mesti yang menjadi pertama berbuat baik. Karena jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita perlu terlebih dahulu berbuat baik kepada orang lain. Ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan pula kepada kita. Kita perlu sadari bahwa tanpa rahmat Tuhan, kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni musuh. Tanpa rahmat Tuhan pula, kita tidak bisa bermurah hati seperti Kristus. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada siapapun sekalipun musuh. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.